Apa? Ekspresi orang-orang yang hadir berubah. Yeyan dari kota Changyun? Bukankah pemuda ini seharusnya berada di kota Changyun? Kenapa dia muncul di sini? Untuk sesaat mereka bingung, tapi tidak kaget. Bagaimanapun, disebutkan dalam surat itu bahwa Yeyan hanya berada di alam pembentukan alkimia tingkat 6. Meskipun dia bisa melintasi ranah dan membunuh praktisi di alam pembentukan alkimia tingkat 9, dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan alam spiritual gua. Wang Bo berada di alam spiritual gua tingkat 1. Ada jalan yang enak kamu tidak mau, malah masuk ke jalan yang seperti ini, kata Wang Bo sambil menatap Yeyan. Niat membunuh Wang Bo menjadi lebih kuat dan kultivasi dari alam spiritual gua tingkat pertama meledak dalam sekejap. Sasti, beberapa orang yang lain bergerak dan langsung mengepung Yeyan karena takut dia melarikan diri. Ketika melihat adegan ini, Yeyan juga tersenyum dan berkata, "Hanya alam spiritual gua tingkat 1 saja. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Bocah arogan, aku khawatir kamu tidak tahu kengerian alam spiritual gua." Saat kata-kata itu terucap, Wang Bo tiba-tiba meninju. Tinju ini ditutupi dengan kekuatan spiritual yang kuat, yang bisa menghancurkan batu menjadi bubuk. Sayangnya, Yeyan bisa menggunakan pedang Kaisar Langit untuk membunuh binatang spiritual yang telah mencapai alam spiritual gua tingkat 1 sebelum menerobos. Apa yang lebih ditakutkan sekarang? Jadi, dalam menghadap Wang Bo, Yeyan tiba-tiba mendorong telapak tangannya. "Ban!" Sebuah kepalan tangan dan telapak tangan saling bersentuhan dan kemudian wajah Wang Bo berubah drastis. Dia ternyata merasakan tinju itu seperti menabrak gunung dan rasa sakitnya menyebar dari kepalan tangan ke seluruh tubuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukannya Yeyan berada di alam pembentukan alkimia tingkat 6. Namun, kenapa dia merasa kalau Yeyan tak tergoyahkan? Sebelum Wang Bo bisa pulih dari keterkejutannya, telapak tangan Yeyan langsung mengeluarkan api. Ini adalah telapak tangan api suci, seni bela diri tingkat menengah. Hampir dalam sekejap, api mengepung Wang Bo. Dengan kekuatan seperti itu, pakaian Wang Bo juga terbakar. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan api. Namun, ekspresi Yeyan membeku untuk sementara waktu dan kekuatan jiwanya keluar, menyebabkan tubuh Wang Bo gemetar dan tak bisa berpikir apa-apa. Ketika Wang Bo bereaksi lagi, nyala api telah membakar diafragmanya. Tiba-tiba terdengar lolongan kesakitan di desa, kemudian Wang Bo benar-benar hancur dan berubah menjadi abu. Orang-orang di sekitar melihat hal itu dengan ngeri, mereka semua tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di depan mereka. Yeyan hanya pada tingkat kultivasi alam pembentukan alkimia. Tapi dia bisa membunuh praktisi di alam spiritual gua hanya dengan satu telapak tangan. Mereka juga melihat surat dari Zuanchen. Baru berapa hari, apa Yeyan sudah menerobos ke tingkat selanjutnya lagi? Begitu mereka memikirkan hal ini, tubuh mereka bergerak dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Mantra pedang terbang! Yeyan berkonsentrasi dan berteriak dalam hatinya. Energi pedang bersiul dan melompat keluar, menembus orang-orang ini dalam sekejap. Tanpa stagnasi, Yeyan langsung membuka rumah harta karun di desa. "Miskin sekali!" kata Yeyan sambil menggelengkan kepalanya setelah melihat rumah harta karun yang hanya ada beberapa bahan obat dan uang spiritual, bahkan tidak ada satupun senjata yang layak. Jika Wang Bo mendengarnya, dia mungkin akan sangat marah. Kemudian Yeyan mengambil semua ini lalu membakar tempat ini sambil melihat ke arah kota Changyun. "Zuanchen akan mengambil tindakan. Sepertinya aku harus segera kembali," kata Yeyan diam-diam. Dengan gerakan kakinya, Yeyan melangkah langsung ke dalam pegunungan. Sudah beberapa hari lagi berlalu. Di hutan, ekspresi Yeyan menjadi serius dan kepahitan muncul di sudut mulutnya. Ternyata di depannya ada dua binatang spiritual. Bahkan Yeyan harus menganggapnya serius. Salah satu binatang spiritualnya adalah makan api. Binatang spiritual itu mengaum sambil menunjukkan taringnya,
sosoknya melintas dengan cahaya api dan bergegas ke depan. Meskipun itu adalah binatang spiritual dengan kekuatan alam spiritual gua tingkat 1, kecepatannya sebanding dengan praktisi alam spiritual gua tingkat 2. Namun, kekuatan jiwa Yayan sudah diaktifkan. Dia sudah waspada dari awal. Pada saat binatang spiritual itu bergegas ke arahnya, tubuhnya tiba-tiba berputar di udara dan langsung menghindar. Namun pada saat berikutnya, harimau batu serta binatang spiritual lain melihat kesempatan itu dan tiba-tiba menyerang. Hal ini membuat Yayan mengerutkan kening, tapi dia mengeluarkan suara dan kekuatan jiwanya segera berubah menjadi 10 jimat dan membombardir satu demi satu. Bam bam bam. Deru jimat itu mengejutkan harimau batu. Diikuti dengan ekspresi Yayan yang menjadi serius, lalu dia mengeluarkan pedang Kaisar Langit. Energi pedang membludak dan langsung mendarat di harimau batu. PVT. Pedang yang berisi kekuatan besar Yayan ini langsung menusuk tubuh binatang spiritual itu. Dalam keadaan seperti itu, Yayan juga menghela napas lega, hanya satu makan api yang tersisa. Lor! Namun pada saat ini, makan api meraung dan area itu bergetar dalam sekejap. Yayan mengerutkan kening, dia merasakan sesuatu yang salah. Di bawah kekuatan jiwa, dia memperhatikan bahwa banyak binatang spiritual yang bergegas langsung menuju tempat ini. Gawat! Kata Yayan diam-diam, tapi sayangnya sudah terlambat. Kawanan binatang di segala arah telah mengepung tempat ini dan di antara mereka adalah binatang spiritual yang sebanding dengan praktisi alam spiritual gua tingkat 3 atau bahkan 4. Tatapan mereka dingin, mata mereka merah dengan niat membunuh. Tak menyangka akan terjebak di sini. Yayan tersenyum pahit, tapi tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Kalau begitu, mari membludak kekuatan fisikku sepenuhnya. Dengan tinjunya terkepal, Yayan menarik napas dalam-dalam, kemudian kekuatan spiritual di tubuhnya mendidih. Selama ini, dia belum benar-benar menggunakan kekuatan fisiknya. Bagaimanapun, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang fisiknya sebelumnya dan bahkan jika meledak juga akan sulit untuk menunjukkan kekuatannya. Namun setelah periode latihan ini, Yayan memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang fisiknya. Tubuh kaisar terhebat, aktifkan. Teriak Yayan dalam hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Setelah itu, cahaya keemasan di tubuhnya menyilaukan seperti matahari dan menyelimuti tempat ini menjadi seperti lautan emas, bahkan hutan pegunungan tiba-tiba bergetar dan bebatuan di bawah kakinya runtuh seketika. Selain itu, di belakang Yayan, banyak kekuatan yang berkumpul. Sinar cahaya seperti emas, kayu, air, api, bumi, angin, hujan, guntur dan kilat berkedip dan akhirnya berubah menjadi tulisan 10.000. Momentum semacam ini sangat bergejolak. Apakah ini kekuatan tubuh kaisar terhebat? Tentu saja. Yayan memegang pedang Kaisar Langit dan merasa kalau dirinya seperti pembunuh tertinggi. Awalnya, kekuatan tempurnya sendiri sebanding dengan puncak alam spiritual gua tingkat pertama. Sekarang fisiknya secara langsung meningkat 4 tingkat, seperti seorang praktisi di puncak alam spiritual gua tingkat 5. Bahkan mungkin bisa menang jika bertarung dengan alam spiritual gua tingkat 6. Sedangkan, apa yang disebut letusan tubuh suci pun hanya mampu meningkatkan kekuatannya 1 level saja, kan? Tak tahu berapa banyak tubuh suci yang tubuh kaisar terhebat hancurkan. Sekarang pemahamanmu tentang tubuh kaisar terhebat hanya sedikit, jadi kamu tidak bisa membludak kengerian sebenarnya dari tubuh kaisar terhebat. Kalau tidak, kenapa hanya seperti ini? Kata wanita yang di dalam pedang Kaisar Langit. Kata-katanya membuat Yayan tercengang, kengerian yang sebenarnya lebih dari itu. Sebaiknya kamu cepat beraksi. Sekarang kamu memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang fisik, sehingga sulit untuk mengontrol kekuatan fisik ini, jadi waktu mendelakmu terbatas. Wanita di dalam pedang itu mengingatkan. Di bawah kata-kata itu, Yayan menjadi serius dan langsung membunuh binatang spiritual ini. PVFT. Pedang Kaisar Langit terus membludak secara vertikal dan horizontal tanpa henti.
bahkan jika dia tidak menunjukkan keterampilan seni bela dirinya, Yeyan bisa membantai binatang spiritual itu dengan mudah. Hanya dalam waktu 30 detik, semua binatang spiritual itu dipenggal oleh Yeyan. Kekuatan tubuh kaisar terhebat memang tidak diragukan lagi. Sudah waktunya untuk kembali ke kediaman. Apakah keluarga Qi dan keluarga Feng sudah siap mati? Gumam Yeyan. Bab 60. Semuanya sudah berjalan lancar. Shoo! Yeyan melaju di dalam hutan. Dengan kekuatan fisiknya, kecepatannya meningkat sangat tinggi. Sayangnya setelah setengah jam berlalu, kekuatan ini juga akan menghilang. Yeyan meludahkan seteguk udara keruh dan tersenyum tak berdaya. Sepertinya berdasarkan pemahamannya terhadap fisik ini, dia hanya bisa mempertahankan kekuatan ini selama setengah seperempat jam. Namun, jika itu adalah pertempuran seperti sekarang, setengah jam sudah cukup. Akan tetapi dengan pertempuran seperti saat ini, 15 menit saja sudah cukup. Tanpa menunggu lama, Yeyan langsung bergegas menuju ke kota Changyun. Pada saat ini, di dalam kota Changyun terlihat sangat tenang. Namun, ketenangan seperti ini membuat para praktisi di kota Changyun kebingungan. Dulu keluarga Qi, keluarga Feng dan keluarga lainnya akan muncul di toko obat untuk melihat-lihat. Hanya saja sudah 10 hari mereka tidak kelihatan. Hal ini membuat semua orang merasa sedikit tidak wajar. Di dalam kediaman wali kota, pada saat ini, banyak orang sedang berkumpul. Qi Dao, Feng Ling dan Nenek Wa juga ada di sini. Mereka melihat ke arah pintu dengan wajah penuh ketegangan. Akhirnya, beberapa sosok muncul dari pintu yang membuat Nenek Wa dan lainnya merasa lega. Mereka melihat ke arah pria tua yang menemani Chang Shang. Meskipun rambutnya tumbuh uban dan terlihat kerutan di dahinya, kedua matanya masih sangat tajam dan terbuka lebar. Orang ini adalah Xuan Chan. Status mereka sangat dihormati di kerajaan Wanyan ini. Ada banyak orang yang mengikutinya dari belakang. Mereka terlihat sangat tenang. Begitu dilihat, mereka adalah para praktisi alam spiritual gua. Daya tarik seorang master jiwa sungguh begitu menakutkan. Qi Dao mengernyitkan dahi. Terlihat jelas dia sangat ketakutan. Lagi pula, ini baru beberapa hari. Semua ini terlalu tergesa-gesa. Kalau memberi waktu sebulan kepada master jiwa Xuan Chan, mungkin akan bisa mengumpulkan lebih banyak praktisi. Pungkas Nenek Wa. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang master pembuat pil di antara master jiwa. Master jiwa adalah praktisi kekuatan jiwa. Pada umumnya mereka akan menekuni satu jenis kekuatan, baik master pembuat pil, master pembuat senjata, atau master formasi. Hampir tidak ada praktisi yang seperti Yeyan. Sedangkan master pembuat pil sangat terkenal di kerajaan Wanyan ini. Xuan Chan berusia hampir 100 tahun dan orang-orang yang dia kenal adalah orang yang sangat menakutkan. Kalau dia benar-benar meminta mereka untuk datang, maka mereka akan berkumpul seperti sebuah sekta. Hal ini membuat Qi Dao, Feng Ling dan yang lainnya menjadi semakin terkejut. Kami menghadap master jiwa Xuan Chan. Mereka semua menangkupkan tangan untuk memberikan hormat saat Xuan Chan melangkah maju. Xuan Chan mengabaikan mereka dan tidak ada satupun dari mereka yang marah. Akan sangat menakutkan jika mereka berani merasa marah terhadap master jiwa. Xuan Chan malah melihat ke arah Nenek Wa dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana kabar Feksu dan Feiyu? Mereka telah mengirimkan surat beberapa hari yang lalu. Feksu telah memiliki dasar yang kuat sebagai orang suci dan dia sangat dipuja di sekte Yun Chao. Sepertinya tidak lama lagi dia pasti akan bisa memenangkan posisi ketua sekte berikutnya. Adapun Feiyu, tubuh sucinya telah menjadi semakin kuat dan kekuatannya juga meningkat. Bakat kekuatan jiwanya telah diuji dan tidak mungkin lebih lemah daripada kekuatan fisik. Ujar Nenek Wa. Apa? Orang-orang yang hadir menjadi terkejut. Jantung Qi Dao dan Feng Ling berdegup seketika. Ternyata kedua wanita dari keluarga Yun ini sangat luar biasa. Yun Feksu telah menjadi orang suci, juga mungkin akan bertanggung jawab atas sekte Yun Chao di masa depan. Yun Feiyu bukan hanya fisik yang menakutkan, tetapi juga master jiwa. Bahkan Xuan Chan juga tertegun mendengarnya.
Keluarga Yun memang luar biasa, aku juga harus bergantung pada dua wanita muda kelak. Kalau kali ini semuanya berjalan dengan baik, sampai pada saat Nona Feksu mengambil alih sekte Yun Chao, aku akan membuat Master Jiwa Xuan Chan menjadi panutan sekte, ucap Nenek Wa. Mendengar ini, kedua mata Xuan Chan tersirat kegembiraan dan berkata, Yayan tidak lebih dari seorang anak kecil. Kalau dia berani membunuh muridku, dia dan keluarganya pasti akan dieksekusi. Begitu kata-kata itu terucap, aura puluhan orang di belakangnya pun membludak. Aura ini bukan praktisi alam gua spiritual biasa, karena beberapa telah mencapai tingkat 6 atau bahkan tingkat 7. Masih ada satu orang yang mencapai alam spiritual gua tingkat 8. Nenek Wa menghela nafas lega, semuanya sudah berjalan lancar. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ye dan tidak peduli seberapa luar biasa bakat Yeyan, mereka tidak akan bisa menghentikan para master ini. Kidao dan Feng Ling menjadi lebih ketakutan. Sekali lagi mereka telah melihat master jiwa yang menakutkan. Kekuatan semacam ini pasti akan bisa menyingkirkan keluarga manapun di kota Changyun kecuali kediaman wali kota. Siang hari besok, kekuatan prasasti suci Changyun akan melemah, pada saat itulah kita akan menyerang. Chang Shang membuka mulutnya saat ini. Boleh juga, biarkan keluarga Ye hidup untuk 1 hari lagi. Masih ada muridku yang seharusnya sudah dalam perjalanan kemari, besok dia pasti sudah sampai. Ujar Xuan Chan. Ada orang yang akan datang lagi. Kidao, Feng Ling dan lainnya menjadi lebih terkejut lagi. Sebuah senyuman muncul di sudut bibir Nenek Wa, semua ini sudah begitu lancar. Demi membuat semua rencana lebih lancar, dia pun berkata dengan serius. Berita tentang diriku dikeluarkan dari keluarga Yun seharusnya sudah disebarkan di ibu kota, pastinya hari ini akan menyebar ke seluruh kota Changyun. Hal ini juga artinya Nenek Wa juga bisa menyerang. Semua orang tersenyum begitu kata-kata itu terucapkan. Bagaimana keluarga Yeyan akan bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti ini? Seperti yang Nenek Wa katakan, saat ini ada sebuah kejutan di kota Changyun. Nenek Wa telah dikeluarkan dari keluarga Yun? Bagaimana mungkin? Dia adalah orang yang telah melayani Yun Feksu dan Yun Feiyu. Haha, bukankah sudah jelas? Nenek Wa dikeluarkan dari keluarga Yun, jadi dia tidak mewakili keluarga Yun. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun. Banyak orang yang seketika menarik napas dalam-dalam. Mereka melihat ke arah keluarga Ye dan sepenuhnya memahami rencana keluarga Yun. Tapi, prasasti suci Changyun ada di sini. Siapa yang bisa menjatuhkan keluarga Ye? Banyak orang yang merasa bingung. Tidak sedikit praktisi yang menggelengkan kepala. Bukankah kediaman wali kota sudah lama berdiri di keluarga Yun? Kalau seperti ini, akan rumit untuk mengandalkan kekuatan pelindungan dari prasasti suci Changyun. Keluarga Yu pernah menyebutkan kalau perlindungan dari prasasti suci Changyun semakin melemah. Bagaimanapun juga, 800 tahun telah berlalu dan kekuatan orang suci sedikit melemah seiring berjalannya waktu. Setiap tahun, prasasti suci Changyun dalam waktu tertentu juga menyentuh titik terlemah. Ini adalah rahasia. Nama leluhur keluarga Yu juga tertulis di prasasti suci Changyun sehingga bisa merasakannya. Sekarang sudah hampir 1 tahun, takutnya hari itu adalah besok. Glek! Semua orang yang ada di kota Changyun menjadi terkejut begitu mendengar kata-kata itu. Hari ini aku melihat Master Jiwa Xuan Chan telah memasuki kediaman wali kota dan membawa puluhan praktisi. Di antaranya ada puluhan orang yang menjaga di sisi Master Jiwa Xuan Chan. Aura mereka di alam spiritual gua. Beberapa puluh penjaga yang di alam spiritual gua. Tidak hanya itu, aku juga melihat kediaman wali kota telah mengirimkan pasukan hari ini. Mereka mengelilingi tanah yang dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi dan memeriksa semua orang yang melewati gerbang kota dengan sangat ketat. Gerbang kota baru saja ditutup. Banyak orang yang tengah membicarakannya saat ini. Setelah itu, semua orang di kota Changyun ini tersenyum masam. Ada keluarga Qi, keluarga Feng, Nenek Wa, ditambah Master Jiwa Xuan Chan dan lebih dari 10 praktisi alam spiritual gua. Meskipun kediaman wali kota tidak bisa menyerang secara langsung, keluarga Ye akan hancur sepenuhnya besok.
tidak ada harapan. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Bagaimana keluarga Ye bisa melawannya? Akan tetapi pada saat ini, ekspresi semua orang di keluarga Ye menjadi serius dan tekad yang bulat tersirat di mata mereka. Hancurkan! Yelong berteriak kencang, aura yang kuat menjadi aktif dari tubuhnya. Aura alam spiritual gua tingkat 8 pun memenuhi udara. Sebuah senyuman terbentuk di sudut mulutnya dan berkata, Keluarga Qi, keluarga Feng, setelah Yaner kembali, itulah waktu baginya untuk menyapu bersih kalian semua. Bab 61, besok kita akan menyerang mati-matian. Shu! Saat ini, Yeyan telah melangkah keluar dari pegunungan, di hadapannya sekarang adalah kota Changyun. Hanya saja, yang membuatnya tercengang adalah pintu keluar masuk pegunungan ini bahkan dijaga oleh pasukan. Kediaman wali kota. Terlintas aura dingin dari sorot mata Yeyan. Kalian takut keluarga yang meninggalkan kota Changyun? Haha! Yeyan tertawa dingin, lalu dia mengerahkan kekuatan jiwa hingga maksimal. Meskipun pasukan ini tidak kecil, bukanlah hal sulit bagi master jiwa yang bisa merasakan situasi sekitar untuk melewati pasukan ini tanpa diketahui oleh siapapun. Setelah beberapa saat, Yeyan sudah tiba di dalam kota Changyun. Sedangkan di depan pintu keluar masuk pegunungan itu sudah dipenuhi dengan mayat. Yeyan bagaikan hantu yang memanfaatkan kegelapan malam untuk pergi ke kediaman Ye. Bang! Terdengar sebuah suara dari dalam kediaman Ye. Yehu, Ye Bao dan yang lain memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Mereka sudah berhasil menembusnya. Sekarang, Yehu dan Ye Bao sudah mencapai alam spiritual gua tingkat 6, bahkan kekuatan semua anggota keluarga Ye juga meningkat. Yaner! Saat ini, mereka melihat sosok Qian. Penatua Agung, tidak disangka kultivasi kalian sudah meningkat hingga level ini. Yeyan juga tersenyum. Semua ini berkat dirimu. Yelong terbahak-bahak. Dulu, kekuatannya hanya mencapai alam spiritual gua tingkat 6. Namun, malam ketika Yeyan pergi, dia langsung menembus alam spiritual gua tingkat 7. Kemudian, setelah berendam di dalam bak obat dan juga formasi, dia langsung mencapai alam spiritual gua tingkat 8. Kecepatan latihan seperti ini tidak terlalu cepat tapi juga tidak lambat. Yeyan berkata sambil melihat ke arah semua orang. Dengan demikian, sudah tiba waktunya keluarga Ye untuk melawan balik. Kapan? Tanya Yelong. Malam ini. 1 malam saja sudah cukup untuk melenyapkan keluarga Qi dan keluarga Feng. Sorot mata Yeyan terlihat sangat dingin. Mereka menjadi pesuruh keluarga Yun dan memusuhi keluarga Ye. Bagaimana mungkin Yeyan membiarkan mereka tetap hidup? Baik. Kekuatan Yelong dan yang lain baru saja meningkat sehingga mereka sangat bersemangat. Seketika mereka langsung menganggukkan kepala. Dalam kegelapan malam, Yeyan, Yelong, Yehu dan yang lain diam-diam berjalan keluar dari kediaman Ye untuk pergi ke kediaman Feng. Saat ini, Feng Ling sudah kembali ke kediaman Feng. Hari ini, kekuatan Master Jiwa telah membuatnya merasa sangat terkejut. Asalkan kita mengikuti keluarga Yun, kelak, keluarga Feng pasti akan berjaya di kota Changyun. Ucap Feng Ling sambil tersenyum pelan. Kemudian, dia melihat ke arah anggota keluarga Feng sambil berkata, Malam ini beristirahatlah dengan baik. Besok kita akan menyerang mati-matian. Baik. Anggota keluarga Feng juga tersenyum. Keluarga Yun menjanjikan jika mereka bisa melenyapkan keluarga Ye, maka semua aset dari keluarga Ye termasuk toko obat akan dibagikan kepada keluarga Feng dan keluarga Qi. Bang! Namun, saat ini, sebuah energi besar tiba-tiba mendekat lalu menghancurkan pintu utama kediaman Feng. Apa yang terjadi? Semua orang yang ada di dalam kediaman Yun terkejut. Siapa yang berani menyerang kediaman Feng? Teriak Feng Ling dengan marah. Sekarang, keluarga Feng sudah berlindung pada kediaman wali kota dan keluarga Yun. Siapa yang berani berbuat seperti ini di dalam kota Changyun?
Saat ini, Yeyan langsung berkata, "Keluarga Ye! Keluarga Ye!" Saat melihat sosok Yeyan, Yelong dan yang lain, Feng Ling sontak terkejut hingga semua praktisi keluarga Feng juga ikut tercengang. "Hahaha, sungguh konyol. Keluarga Ye datang untuk mencari mati." Senyuman Feng Ling terlihat sangat dingin. "Meskipun kalian dilindungi oleh prasasti suci Changyun, tapi yang dilindungi hanyalah nyawa kalian. Keluarga Feng tetap bisa melumpuhkan kalian seperti serangan Nona Yun Feksu sebelumnya." Saat mendengar nama ini, Yeyan tersenyum. Meskipun Yun Feksu adalah orang suci, dia tetap tidak ada apa-apanya di mata Yeyan. Suatu hari, Yeyan pasti akan bisa menekannya. Dia malah melihat Feng Ling sambil berkata, "Dulu, aku pernah mengatakan akan melenyapkan keluarga Qi dan keluarga Feng dalam 1 bulan. Sekarang, waktu sudah hampir tiba. Keluarga Feng juga sudah harus lenyap dari kota Changyun. Konyol, hanya mengandalkan kalian." Cibir Feng Ling. Kemudian, dia melihat ke arah anggota keluarga Feng untuk meminta mereka melapor pada kediaman wali kota. Hanya saja, Yelong langsung menghalangi jalan semua anggota keluarga Feng. "Bunuh saja. Keluarga Feng tidak ada apa-apanya. Seharusnya kalian bisa menyelesaikannya dalam 15 menit. Ujar Yeyan. "Apa?" Feng Ling dan yang lain murka. Yeyan bahkan begitu merendahkan mereka. "Bang!" Seketika, Feng Ling dan yang lain langsung mengaktifkan kekuatan di dalam tubuh mereka, lalu berkata sambil melihat ke arah Yelong. "Meskipun kekuatan alam spiritual gua tingkat 6 kamu stabil, tapi..." Yelong tidak berniat mendengar omong kosongnya sehingga langsung mengaktifkan aura di dalam tubuhnya. "Sudah lewat 20 hari lebih, siapa yang mengatakan padamu aku masih di alam spiritual gua tingkat 6? Apa? Aura tubuhmu, alam spiritual gua tingkat 8? Feng Ling tercengang. Yelong tertawa. "Belasan hari meningkat 2 level, bukankah ini normal? Apa yang perlu dikejutkan?" Yeyan juga terkejut, penatua agung ini. Namun, semua itu tidaklah penting. Penatua agung melawan Feng Ling. Sementara Yehu, Ye Bao dan yang lain langsung menyerang penatua keluarga Feng yang lain. Sedangkan Yeyan, dia melihat ke arah pengurus kediaman Feng. "Bocah, keluarga Ye terlalu ceroboh kali ini. Keluarga Feng masih memiliki alam spiritual gua," ucap seorang pengurus kediaman Feng, lalu kultivasi alam spiritual gua tingkat 1 langsung aktif. PVT. Pedang Kaisar Langit menyerang dengan menggunakan seni bela diri tingkat suci atas. Seketika, jurus pedang mematikan langsung memenggal kepalanya. "Alam spiritual gua sangat kuat, ya?" tanya Yeyan. Kejadian ini langsung mengejutkan anggota keluarga Feng. Mereka tercengang, tidak percaya akan situasi di depan matanya. Kekuatan Yeyan meningkat lagi. Membunuh praktisi alam spiritual gua tingkat 1 bagaikan menyembelih seekor ayam. "Bunuh!" Sebelum mereka kembali ke akal sehatnya, pengurus kediaman Ye langsung menyerang dengan senjata bercahaya di tangannya yang sangat menyilaukan mata. "Senjata spiritual?" Semua keluarga Feng tercengang. Keluarga yang memiliki senjata spiritual sebanyak ini? Sayang sekali, keterkejutan mereka tidak berlangsung lama. Hanya dalam beberapa saat, semua anggota keluarga Feng telah dibunuh. Sedangkan Feng Ling juga dibunuh oleh Yelong dengan satu tusukan pedang yang menembus jantungnya. "Keluarga Ye!" Sorot mata Feng Ling dipenuhi dengan kebingungan. Dia benar-benar merasa sangat bingung, kenapa dalam waktu sesingkat ini kultivasi keluarga Ye bisa mencapai level setinggi ini? Bahkan meminum pil suplemen pun tidak bisa secepat ini, bukan? PVT. Yelong menarik pedang itu, lalu membawa pergi semua tas penyimpanan keluarga Feng. Kemudian, dia juga membuka gudang harta karun keluarga Feng. Keluarga Feng sudah makmur selama ratusan tahun di kota Changyun, jadi pasti ada beberapa barang berharga di dalam gudang harta karun itu. Kali ini, keluarga Ye kembali mendapatkan 2 senjata spiritual.
Meskipun hanya tingkat dasar, senjata ini juga bisa memperkuat aset keluarga Ye. Ayo pergi. Keluarga Ki masih menunggu kita untuk pergi membunuhnya. Ucap Yeyan sambil membawa semua senjata itu. Wash! Kemudian, semua keluarga Ye pun pergi. Feng Ling tergeletak di tanah dengan tubuh sekarat. Dia melihat keluarga Ye mengambil semua itu tanpa bisa melakukan apapun. Saat ini, timbul kebencian yang mendalam di hatinya. Kenapa dia mengajak keluarga Feng berpartisipasi dalam pertempuran ini? Meskipun dua putri keluarga Yun sangat berbakat, kemampuan Yeyan bahkan melebihi mereka. Setelah memikirkannya, Feng Ling hanya bisa menghela napas. Kemudian, aura di tubuhnya pun menghilang. Setelah keluar dari kediaman Feng, Yeyan dan yang lain langsung menuju kediaman Qi. Malam ini, ada banyak hal yang harus mereka kerjakan. Waktu Yeyan tidak banyak. Jadi, sebelum masuk ke kediaman Qi, Yeyan berkata, "Kita selesaikan dengan cepat, karena kekuatan keluarga Qi juga hanya begitu saja." Bab 62 sudah siap, hanya menunggu mereka mengantar nyawa. Hahaha! Yelong dan yang lain terbahak-bahak. 2 bulan lalu, apa tingkat kultivasi anggota keluarga Ye? Seakan-akan bisa ditindas semau yang lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, situasi ini sudah berbeda. Semua ini berkat pemuda yang ada di hadapan mereka. Setelah memikirkan hal itu, tawa Yelong dan yang lain semakin nyaring. Kemudian, hanya dengan satu tendangan mereka menendang gerbang kediaman Qi hingga terbuka. Bang! Kediaman Qi seperti sedang terjadi gempa yang membuat mata semua orang menjadi serius. Termasuk Qi Dao. Dia langsung melangkah keluar dari kamar dan menuju ke halaman dengan sorot mata terkejut sambil melihat ke arah Yelong dan yang lain. Kalian! Kenapa keluarga Ye datang kemari? Hahaha! Sepertinya kalian datang untuk meminta ampun. Anggota keluarga Qi yang lain tertawa dengan sinis. Memohon ampun? Cibir Yelong. Nyawa keluarga Qi sudah terancam, tapi kalian masih tidak tahu diri. Ekspresi Qi Dao langsung berubah. Serang! Ucap Yeyan, lalu Yelong dan yang lain langsung menyerang. Terdengar suara energi pedang yang diikuti dengan senjata spiritual tingkat menengah bak serigala masuk ke dalam kawanan domba. Adegan itu benar-benar terlihat bisa melenyapkan semuanya. Saat ini, Yelong sudah sepenuhnya menguasai kekuatan alam spiritual gua tingkat 8. Jadi, hanya serangan dari dia saja sudah cukup untuk menekan seluruh anggota keluarga Qi. PVT. Saat serangan itu menembus tubuh Qi Dao, mata Qi Dao masih dipenuhi dengan kebingungan yang sama seperti ekspresi Feng Ling. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar terkejut dan tidak percaya akan hal ini. Namun, setelah itu, dia langsung terjatuh ke tanah dengan mata melihat ke arah Yeyan. Dia tidak menyangka semua ini terjadi sesuai dengan perkataan Yeyan. Keluarga Qi benar dilenyapkan dalam waktu 1 bulan. Setelah mengambil harta karun dan tas penyimpanan keluarga Qi, Yeyan dan yang lain langsung kembali ke kediaman Ye. Malam ini hanya pelatihan saja, besok baru merupakan pertempuran yang sesungguhnya. Ucap Yeyan. Setelah mendengarnya, Yelong, Yehu dan yang lain menganggukkan kepala. Keluarga yang mengetahui dengan jelas segala situasi yang ada di luar. Xuan Chan telah tiba, sedangkan Nenek Wat terus mengintai mereka. Namun, sekarang, keluarga Ye sangat percaya diri. Jika mereka berani masuk ke dalam kediaman Ye, maka mereka tidak akan bisa kembali. Akan tetapi, saat ini, ekspresi Ye yang terlihat serius. Dia tidak ingin terjadi perubahan yang terlalu besar, juga tidak ingin keluarga Ye berada di ambang bahaya. Jadi, seketika Ye yang mengaktifkan kekuatan jiwa di tubuhnya, lalu membentuk satu persatu jimat. Saat melihat situasi ini, Yelong dan yang lain langsung melangkah mundur dan berdiri di sisi Yeyan untuk melindunginya. Jatuh! Ucap Yeyan. Setelah itu, seketika jimat itu langsung terjatuh di tanah. Wanita di dalam pedang Kaisar Langit bergumam.
ternyata ingin membuat formasi perang. Formasi perang adalah formasi yang lebih banyak digunakan untuk pertempuran. Jika berhasil membuatnya, maka formasi itu bisa menghasilkan yang sangat dahsyat. Saat musuh memasukinya, Master Formasi Jimat akan mengaktifkan formasi perang untuk membunuh mereka. Hanya saja, membuat formasi perang jenis apapun akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Bahkan seorang master jiwa yang mencapai alam spiritual gua pun memerlukan waktu 3 bulan untuk membuat sebuah formasi perang. 3 bulan adalah jangka waktu jika proses pembuatan itu lancar dan juga untuk pembentukan formasi perang level rendah. Akan tetapi, sekarang, Yayan hanya memiliki waktu 1 malam. Selain itu, kekuatan jiwa Yayan masih belum mencapai alam spiritual gua, dia tidak mungkin berhasil. Namun, Yayan tetap fokus untuk membentuk satu persatu jimat. Jimat guntur, jatuh! Gumam Yayan dalam hati. Seketika itu, 30 jimat guntur langsung muncul, lalu terjatuh ke tempat yang berbeda. Formasi perang guntur. Formasi ini adalah formasi perang berkekuatan dahsyat yang tergolong dalam formasi spiritual tingkat menengah. Kalau berhasil membuatnya, saat kilatan guntur bergemuruh, bahkan praktisi alam spiritual gua tingkat 2 yang memasukinya pun tidak akan selamat. Gumam wanita di dalam pedang Kaisar Langit. Dia tidak menyangka Yayan akan segila ini, bahkan dia berniat membuat formasi perang. Dia hanya memiliki waktu 1 malam, apakah dia bisa melakukannya? Kondensasikan! Namun, saat ini, mata Yayan terlihat berbinar-binar dengan penuh percaya diri. Saat dia kembali berkata, jimat kembali terbentuk. Berberbar. 1 malam ini, Yayan tidak beristirahat sedikit pun. Jimat terus-menerus berjatuhan. Selain 30 jimat guntur, dia masih membuat 76 jimat lain. Sekarang, formasi ini sudah hampir berhasil, hanya tersisa 2 jimat terakhir. Gila! Gumam wanita di dalam pedang Kaisar Langit. Yayan bagaikan iblis yang membuat formasi jimat. Selain itu, kekuatan jiwanya terlihat penuh dan keluar tanpa henti, sungguh menakutkan. Semua gerakan Yayan lancar bagaikan aliran air, hingga membuat wanita itu menghela napas. Kondensasikan! Ucap Yayan. Kemudian, kekuatan jiwa Yayan langsung aktif dan membentuk sebuah jimat. Wush! Yayan mengontrol jimat itu hingga seketika terjatuh ke tanah. Saat ini, Yayan menghela napas panjang sambil duduk bersila untuk mulai berlatih. Jimat yang dibuatnya tadi sudah menghabiskan seluruh kekuatan jiwa di tubuhnya. Namun, setelah 1 jam, Yayan kembali membuka matanya. Kekuatan jiwa telah penuh. Dengan kecepatan pemulihan secepat ini, sudah cukup menggemparkan semua master jiwa wilayah selatan. Kondensasikan lagi! Yayan kembali mengaktifkan kekuatan jiwa, lalu jimat terakhir pun muncul dan terjatuh ke tanah. Ber! Dengan demikian, maka formasi perang guntur sudah sepenuhnya terbentuk. Yayan menghela napas lega dengan senyuman tipis di wajahnya. Dengan adanya formasi ini, maka dia lebih yakin akan menang. Jika praktisi alam spiritual gua biasa memasukinya, maka mereka pasti akan mati. Ternyata dia berhasil membuatnya. Seberapa luas pengetahuan wanita di dalam pedang Kaisar Langit? Jangankan wilayah selatan, bahkan dia memahami orang berbakat kuno di seluruh alam api. Namun, hampir tidak ada orang yang memiliki bakat seperti Yayan. Hanya dengan mengandalkan ini saja, kelak Yayan akan dapat bersaing dengan master formasi jimat yang hebat. Ber! Setelah itu, Yayan kembali duduk bersila dengan tatapan mata yang terfokus pada formasi spiritual, kemudian seketika dia melayangkan harta karun yang didapatkannya dari kediaman Feng, kediaman Qi serta disamurit dari Xuanchen. Hancurkan! Setelah berkata, harta karun itu langsung terpecah. Kemudian, kekuatan spiritual seketika menyelimuti segala arah, lalu langsung terjatuh ke dalam formasi spiritual. Hal ini juga membuat kekuatan spiritual di lokasi ini menjadi sangat melimpah. Setelah merasakan aura ini, Yayan pun bergumam di dalam hati.
Aktifkan! Seketika, mantra pedang langit langsung aktif, kemudian Yayan menyerap kekuatan spiritual ini bagaikan seekor paus yang tidak takut dengan kekuatan yang melimpah itu. Hanya dengan pemandangan ini saja sudah membuat Yelong tercengang. Saat praktisi biasa berlatih, mereka hanya berani menyerap energi spiritual sesuai dengan batas kekuatan di tubuhnya. Namun, Yayan sepertinya tidak dibatasi. Setelah 1 jam berlalu, sorot mata Yayan menjadi serius dengan suara gemuruh tanpa henti di dalam tubuhnya. Energi di dalam pil emas sangat penuh hingga menembus tirai penghalang alam pembentukan alkimia tingkat 8 hingga mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 9. Dengan demikian, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Yayan sudah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 9. Kekuatan perang seperti ini bahkan bisa membunuh praktisi alam spiritual gua tingkat 2. Ditambah lagi dengan formasi perang guntur, meskipun adalah praktisi alam spiritual gua tingkat 4 yang memasukinya, orang itu tetap akan mati. Terlebih lagi, masih ada kekuatan tubuh yang belum aktif. Jika dikerahkan, maka alam spiritual gua tingkat 8 pun harus berlutut padanya. Saat ini, Yayan juga tersenyum. Selanjutnya dia sudah bisa menunggu Zuan Chen, nenek Wadan yang lainnya yang datang mengantar nyawa dengan tenang. Saat ini, langit di kota Changyun baru saja menjadi terang. Namun, saat ini sudah banyak orang yang bergumam sambil melihat ke arah kediaman Ye. Hari ini keluarga Qi, keluarga Feng, nenek Wa, Zuan Chen dan yang lain akan menyerang keluarga Ye. Sungguh disayangkan keluarga Ye hanya bisa menunggu waktu kematiannya. Kelak, yang terkuat di kota Changyun adalah kediaman wali kota lalu keluarga Qi dan keluarga Feng akan menjadi keluarga besar. Bab 63, membunuh mereka semalaman, hanya perlu sesaat saja. Hei! Dalam kediaman wali kota, nenek Wa mencibir tipis. Setelah hari ini, dia bisa bersantai. Bahkan Chang Shang juga mencibir, pada akhirnya orang yang menyinggung keluarga orang suci akan berakhir seperti ini. Masa depan kerajaan Wanyan pada akhirnya ada di tangan keluarga Yun. Setelah tindakan hari ini, keluarga Chang yaitu kediaman wali kota akan makmur selama 100 tahun lagi. Akan tetapi, pada saat ini, seorang datang. Wali kota, prajurit yang kami tinggalkan di pegunungan sudah mati. Tidak ada yang selamat. Hal ini membuat Chang Shang mengerutkan kening. Ekspresi nenek Wa dan yang lainnya juga sedikit berubah. Apakah ada masalah yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Tanya Chang Shang. Entahlah, tapi tidak ditemukan aura alam spiritual gua di tubuh mereka. Seharusnya hanya perbuatan praktisi alam pembentukan alkimia. Mungkin juga serangan binatang buas, karena ada bekas gigitan di tubuh mereka. Kata pria itu. Setelah Yayan membunuh mereka, bau amis darah menarik binatang buas. Binatang buas alam pembentukan alkimia? Chang Shang meremehkannya. Selama bertahun-tahun, binatang buas sering keluar masuk kota, ini sama sekali tidak mengejutkan. Kali ini, dia hanya bisa mengakui bahwa dia kurang beruntung. Waktunya hampir tiba, saatnya berangkat. Kata Xuan Chan setelah membuka matanya, dia tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Hari ini, 2 muridnya telah datang lagi, tetapi Wang Bo masih belum datang. Hai MPH, saat kembali, aku akan mengusirmu dari perguruan. Xuan Chen berkata dalam hatinya. Oke. Chang Shang juga mengangguk saat ini. Hari ini, kediaman wali kota kami tidak leluasa untuk mengambil tindakan. Maaf merepotkan kalian. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Qi dan keluarga Feng untuk berkumpul di depan kediaman Ye. Mendengar hal itu, orang-orang kediaman wali kota pun langsung pergi. Xuan Chen juga berdiri dan langsung keluar dari kediaman wali kota bersama nenek Wa. Begitu mereka keluar, praktisi di kota Changyun tiba-tiba terlihat sangat serius. Mereka berjalan keluar tanpa perubahan, keluarga Ye sudah tamat. Master jiwa benar-benar luar biasa. 14 orang di sisinya adalah praktisi alam spiritual gua, ditambah dengan nenek Wa, keluarga Qi, keluarga Feng. Kecuali keajaiban terjadi, kalau tidak.
Di kota Changyun, banyak orang menghela nafas. Beberapa orang langsung naik ke platform tinggi kota Changyun dan melihat ke bawah. Hei, hei! Di platform tinggi, orang-orang dari sekte roh pedang mencibir. Untungnya, kita tidak kembali. Kalau tidak, kita akan melewatkan pertunjukan bagus ini. Ya, ku dengar Zuan Chen ingin memenggal kepala Yayan dan menggantungnya di gerbang kota. Saat dia berani membunuh Feng Buyu tanpa mendengarkan kata-kata kita, dia seharusnya sudah menduga akan bernasib seperti ini. Bahkan jika Zuan Chen dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, sekte Jianling juga tidak akan memaafkan Yayan dan keluarga Ye. Sementara mereka tertawa, Zuan Chen, Nenek Wa dan yang lainnya sudah tiba di depan gerbang keluarga Ye. Hal ini membuat banyak praktisi yang berkumpul untuk menonton. Menurut mereka tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. Orang-orang keluarga Qi dan keluarga Feng lama sekali, kenapa mereka belum datang? Pikir Nenek Wa sambil mencibir. Sekarang saatnya telah tiba, kekuatan prasasti suci Changyun seharusnya sangat lemah. Krak! Setelah mereka selesai bicara, pintu kediaman Ye terbuka. Mereka tidak akan datang, kata Yayan yang berada di halaman. Hal ini membuat pandangan Zuan Chen, Nenek Wa dan lainnya terfokus pada Yayan. Celaka, keluarga Qi dan keluarga Feng semuanya terbunuh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Langsung terjadi kehebohan di kota Changyun. Bukankah Qi Dao dan Feng Ling baik-baik saja kemarin? Dalam waktu semalam, mereka semua mati. Nenek Wa juga mengerutkan kening. Penilaianmu pada mereka terlalu tinggi. Yayan mencibir. Apa perlu waktu 1 malam untuk membunuh mereka? Kamu! Ekspresi Nenek Wa terlihat kesal. Banyak orang yang terkejut, mengapa keluarga Ye bisa menjadi begitu kuat? Keluarga Qi dan keluarga Feng sesungguhnya tidaklah lemah. Namun, saat ini Zuan Chen tersenyum. Keluarga Qi ataupun keluarga Feng hanyalah keluarga lemah. Sama halnya dengan keluarga Ye, kalian juga lemah di mataku. Tiba-tiba, banyak praktisi tersentak. Keluarga Ye sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh keluarga Qi dan keluarga Feng, tetapi di mata Master Jiwa masih lemah. Di luar pintu keluarga Ye, Zuan Chen mendengus. Hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Ye kalian, biar kalian mengetahui akibat dari menyinggungku. Saat dia selesai bicara, tiba-tiba belasan praktisi alam spiritual gua dan 30 lebih praktisi alam pembentuk alkimia melangkah masuk ke kediaman Ye. Kemudian Zuan Chen juga berjalan mendekat. Nenek Wa mencibir, hari ini biarpun bakat Ye yang sangat kuat, dia pasti akan mati, jadi dia pun ikut masuk. Tutup pintunya, jangan biarkan siapapun pergi, kata Yayan setelah semua orang memasuki halaman keluarga Ye. Krak! Detik berikutnya, pintu keluarga Ye tertutup. Apa yang baru saja dia katakan? Di luar pintu, mata semua orang membelalak, mereka tidak bisa mempercayainya. Bahkan di halaman, Zuan Chen dan gerombolannya juga mengerutkan kening. Mereka memiliki kekuatan absolut untuk datang membantai keluarga Ye. Tapi keluarga Ye tidak hanya tidak takut malahan tersenyum, bahkan mengunci pintu untuk mencegah mereka melarikan diri. Ini sangat aneh. Hai MPH, sejak aku terlahir di dunia ini, aku sudah pernah melihat berbagai macam situasi. Bukankah keluarga Ye hanya berpura-pura kuat hanya untuk menakut-nakuti kami? Sungguh kekanak-kanakan. Zuan Chen mendengus dengan penghinaan yang kentara. Tempat seperti apa kota Changyun ini, selain kediaman wali kota, apa pula artinya keluarga lainnya? Apa yang perlu ditakuti oleh Zuan Chen? Serang! Zuan Chen langsung berteriak. Bang! Mendengar suara Zuan Chen, kekuatan spiritual orang-orang di depannya langsung membludak. Begitu banyak praktisi alam spiritual gua menyerang pada saat yang bersamaan, membuat aren tersebut berguncang. Di luar pintu, orang-orang di kota Changyun tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi mereka tahu bahwa pertempuran telah dimulai.
Di halaman, melihat orang-orang ini datang, Yelong dan yang lainnya tersenyum, kekuatan di tubuh mereka seketika membludak, momentum alam spiritual gua tingkat 8 datang bertubi-tubi, mereka mengambil langkah untuk memulai pembantaian. Hal yang sama terjadi juga pada Yehu, Yebao dan lainnya. Apa? Merasakan kekuatan semacam ini, wajah Nenek Wa tiba-tiba berubah. Kekuatan Yelong dan yang lainnya benar-benar telah mencapai alam ini? Bagaimana mungkin? Suan Chen juga sedikit mengernyit. Ini tidak sesuai dengan berita yang didapatnya dari kediaman wali kota. Namun, hari ini dia sudah siap. Kalau hanya praktisi alam spiritual gua tingkat 8, dia juga memilikinya. Bunuh! Apa yang terjadi pada detik berikutnya, membuat Suan Chen dan Nenek Wa semakin terkejut. Orang keluarga Ye yang menyerang mereka menggunakan senjata spiritual, terutama Yelong, Yehu, Yebao, mereka memegang senjata spiritual tingkat menengah, membuat mereka tidak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan praktisi alam spiritual gua tingkat 8 yang dibawa oleh Suan Chen tidak dapat bersaing dengan mereka. Kenapa keluarga Ye seperti ini? Nenek Wa bingung. Sebelumnya, keluarga Ye hanya memiliki satu senjata spiritual, kan? Sekarang bertambah begitu banyak dari mana? Hai MPH! Meski begitu, Suan Chen dan yang lainnya juga memiliki keunggulan, sehingga membuat Nenek Wa merasa tenang. Lalu Nenek Wa menatap Yeyan. Suan Chen juga menatap Yeyan. Bocah, kamu sekarang mengerti apa akibatnya kalau menyinggungku? Tentu saja aku mengerti, menyinggungmu hanya begitu saja. Selanjutnya aku juga harus membiarkan kalian memahami nasib dari menyinggungku dan keluarga Ye. Pada saat ini, Yeyan tersenyum. Namun, senyuman ini membuat Nenek Wa dan Suan Chen merasa sangat ngeri. Bab 64, wanita tua yang tidak memiliki pengalaman. Apa yang kamu ketahui? Namun, mereka segera tenang. Sekarang master andalan keluarga Ye seperti Yelong, Yehu dan Yebao, semuanya ditahan oleh orang-orang yang dibawa oleh Suan Chen sehingga tidak sempat mengurus orang lain. Di sini, Yeyan adalah satu-satunya yang tersisa. Apa yang dimaksud dengan alam pembentukan alkimia? Tekan dia dulu, lalu perlahan-lahan siksa dia sampai mati, kata Suan Chen. Mendengar ini, salah satu dari 4 orang yang tersisa di sekitarnya tiba-tiba bergerak dan langsung menuju Yeyan. Pedang keluar! Menghadapi orang ini, Yeyan tertawa kecil. Hanya praktisi alam spiritual gua tingkat 1 juga berani maju begitu saja. Dengan pedang kaisar langit di tangan, Yeyan bahkan tidak menggunakan seni bela diri tingkat suci seperti jurus pedang mematikan, melainkan hanya tebasan pedang biasa. Pedang ini diayunkan, langsung menembus semua pertahanan lawan, bahkan mematahkan kekuatan spiritual lawan dan menusuk ke jantung lawan. Detik berikutnya, Yeyan mencabut pedangnya. Praktisi itu langsung terjatuh ke tanah dan oranya sudah menghilang. Apa? Adegan ini mengejutkan Suan Chen dan Nenek Wa. Kultivasi Yeyan meningkat lagi? Bahkan alam spiritual gua tingkat 1 bukan lawannya? Hebat kamu! Kamu memiliki kemampuan. Orang ini adalah magang keduaku yang kamu bunuh. Tapi ini adalah akhir dari semuanya. Menatap Yeyan, Suan Chen memaki dengan marah. Tepatnya seharusnya yang ketiga. Kamu memiliki magang bernama Wang Bao, kan? Aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari itu, jadi aku membunuhnya, kata Yeyan. Kamu membuatku murka. Suan Chen marah besar. Dia tidak menduga Wang Bao tidak datang karena dibunuh oleh Yeyan. Guru, biar aku saja. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang mencapai alam spiritual gua tingkat 4 di samping Suan Chen memicingkan mata, lalu seketika itu juga aura di tubuhnya membludak. Dia menggerakkan kakinya langsung menyerbu Yeyan sambil memandang dengan tatapan yang dingin dan berkata, Magang perguruanku pun berani kamu bunuh. Hari ini, aku akan menggantung kepalamu di formasi perang guntur, aktifkan. Yeyan berteriak sebelum pihak lain selesai berbicara. Baam. Di tempat ini, guntur bergemuruh dan langsung menyelimuti halaman.
30 jimat guntur langsung dilepaskan, berubah menjadi petir sebesar lengan dan jatuh langsung ke arah magang itu. Apa? Mata murid Xuancan ini tiba-tiba menyipit. Dia merasakan ketakutan yang mendalam di hadapan guntur dan kilat ini. Mengapa keluarga yang memiliki formasi? Dia juga menatap tajam pada Yeyan. Apakah formasi ini dikendalikan oleh Yeyan? Apakah dia juga yang membentuk formasi ini? Praktisi alam pembentukan alkimia bisa membentuk formasi spiritual yang begitu kuat? Semua keraguan terkubur dalam guntur dan kilat ini. Hanya dalam sekejap, magang Xuanchen ini menghilang di udara dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, semua praktisi di halaman mengambil napas dalam-dalam. Bahkan Yelong, Yehu dan yang lainnya berdecak kagum. Formasi Yaner memang kuat. Formasi? Master formasi jimat? Kamu juga seorang master jiwa? Xuanchen tidak percaya, dia tercengang. Nenek Wa bahkan tersentak. Apakah ini masih bocah yang diremukan ke tanah oleh Yun Feksu hingga tidak bisa bergerak itu? Hanya dalam 2 bulan, perubahannya bagaikan langit dan bumi. Awalnya dia berpikir bahwa bakat kekuatan spiritual Yeyan sangat luar biasa, sekarang bakat kekuatan jiwanya bahkan lebih luar biasa. Bahkan kultivasi Yun Feksu saat itu tidak secepat ini. Jika Yeyan diberi waktu, dia mungkin akan melampaui Yun Feksu, kan? Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Nenek Wa semakin kuat. Bahkan jika kamu adalah master formasi jimat, kekuatan yang bisa kamu ledakan hanya bisa membunuh praktisi alam spiritual gua tingkat 4, kan? Dia berkonsentrasi dan bergerak maju perlahan. Rasa dingin di matanya menekan 4 penjuru. Bang! Di sebelah Xuanchen, 2 praktisi lainnya juga menunjukkan oranya. Mereka juga praktisi alam spiritual gua tingkat 6, saat ini mereka berdampingan dengan Nenek Wa berjalan ke depan. Mereka telah merasakan kekuatan barusan. Metode master formasi jimat memang menakutkan, tapi sayangnya yang terlalu lemah, kekuatan semacam ini tidak efektif untuk mereka. Hei, aku akan membiarkanmu mati di tangan keluarga Yun kami hari ini. Nenek Wa berbicara dan tiba-tiba tangannya mencakar seperti cakar elang. Kedua praktisi alam spiritual gua lainnya juga menunjukkan seni bela diri mereka. Yaner! Melihat adegan ini, Yelong mengerutkan kening, dia ingin melindungi Yeyan. Penatua Agung, jangan khawatir, hanya seorang wanita tua dan 2 pecundang aja. Yeyan berkonsentrasi, sikapnya sangat sinis. Hai MPH, cukup sombong, tapi sayangnya kekuatanmu tidak sekuat itu. Setelah berbicara, telapak tangan Nenek Wa mendekati Yeyan. Bagaimana kamu tahu kekuatan barusan adalah kekuatanku? Biarkan kamu yang tua bangka ini melihat kultivasiku yang sebenarnya. Kata Yeyan. Kemudian dia berbisik dalam hatinya, tubuh kaisar terhebat, aktifkan. Baam. Dalam sekejap, cahaya keemasan berkedip di sekitar tubuh Yeyan dan memantul ke 4 arah. Energi dari 10.000 atribut mengkristal, semua aura seperti atribut emas, kayu, air, api dan tanah mengitari tempat ini, lalu berubah menjadi kata 10.000. Apa? Nenek Wa terkejut, 2 magang lainnya juga ciut. Fisik apa ini? Saat itu, Yun Feksu dan Yun Feiyu membangunkan tubuh suci, jadi Nenek Wa mengetahui dengan jelas kekuatan ledakan tubuh suci. Kekuatan itu tidak seperti kondisi saat ini, aura yang sepertinya meningkat beberapa tingkat dalam sekejap. Tubuh terhormat di atas tubuh suci? Nenek Wa tercengang. Wanita tua yang tidak berpengalaman, apa yang kamu ketahui? Jangankan tubuh terhormat, bahkan tubuh kaisar di depanku juga tidak berarti. Yeyan menatap Nenek Wa sambil mencibir. Glek! Pada saat ini, Nenek Wa sangat terkejut. 2 magang lainnya ngeri. Hanya saja dalam gemuruh guntur dan kilat, percakapan mereka tidak terdengar oleh orang luar. Serang! Setelah fisik aktif, Yeyan mengucapkan sepatah kata,
lalu gemuruh guntur dan kilat langsung menyelimuti mereka bertiga. Bam bam bam. Serangkaian bunyi tiba-tiba terdengar, tempat ini seperti lautan guntur. Kemudian dua praktisi alam spiritual gua tingkat 6 yang diajak oleh Zuan Chen tidak dapat menahannya lagi. Tubuh dan jiwa mereka dihancurkan secara langsung, bahkan tidak ada sebutir debu pun yang tersisa. Sebaliknya, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di tubuhnya Nenek Wa, ada kekuatan senjata spiritual yang memancar di tangannya, yang melawan guntur dan kilat ini, tetapi tubuhnya juga terhempas dan menghantam tanah dengan keras, seteguk darah keluar dari mulutnya. Meski masih hidup, dia terluka parah. Matanya menatap Yeyan dengan keseganan yang kentara. Perkataan Yeyan barusan masih bergema di telinganya. Lebih kuat dari tubuh kaisar. Apa sebenarnya jenis tubuh Yeyan? Tidak peduli apa jenisnya, fisiknya ini pasti melampaui Yun Feiyu dan Yun Fexu. Kalau begitu, kelak. Jika Yeyan tumbuh, dia memiliki potensi tak terbatas dan pasti akan melampaui Yun Fexu. Keluarga Yun sudah melewatkan kesempatan besar untuk bangkit kembali. Gumam Nenek Wa. Jika Yun Feiyu tidak membatalkan pernikahan dan tidak menekan Yeyan secara paksa. Sekarang kedua keluarga sudah menjadi besan, kultivasi Yeyan juga akan memuliakan keluarga Yun. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Namun, pada saat ini, mata Zuan Chen suram. Hebat kamu, aku meremehkanmu, tapi semuanya akan berakhir di sini. Selesai dia berkata, Zuan Chen mengeluarkan pil obat dari tas penyimpanan, kemudian melemparkannya ke mulutnya sendiri. Seketika itu pula momentum dahsyat membludak dari tubuhnya.